Halo semuanya, kita sudah masuk ke analisa temuan 3 ya. Nah, kita flashback sedikit di materi pendahuluan. Saya pernah mengatakan bahwa mata kuliah kita ini akan banyak berbicara terkait dengan analisa. Nah, pada topik, di sesi 3 ini, kita akan lebih mendarat ya, untuk membahas lebih detail terkait dengan analisa kebutuhan, khususnya kebutuhan sistem. Nah, ada yang menarik nih, teman-teman. Nah, untuk melakukan analisa kebutuhan sistem, biasanya tuh kita harus tahu dulu terkait dengan habit yang dilakukan oleh para pengguna dan juga dari behavior dari sistem itu sendiri. Kira-kira apakah sistem ini memiliki kecenderungan yang mudah digunakan atau dari sisi penggunanya terbiasa nggak? Nah, oleh karena itu, analisa merupakan suatu tahapan di mana kita sebagai seorang analis akan mengecek dan mengobservasi kondisi dari lingkungan proyek yang akan kita kerjakan terlebih dahulu. Nah, seperti kondisi sistem yang ada saat ini, contoh kita sebut aja lah misalkan aplikasi media sosial WhatsApp misalkan ya. Nah, analisis akan melakukan proses seperti mencari tahu apakah ada yang kurang dari aplikasi tersebut, user experience-nya bagaimana ya? Apakah ada yang bisa diperbaiki dari WhatsApp tersebut, atau fitur apa aja sih yang bisa ditambahkan lagi di aplikasi tersebut? Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya tuh bisa kita analisa ya. Kira-kira dari aplikasi sekarang itu tuh, masih bisa nggak ya kita tambahkan itu? Atau ada nggak yang bisa diperbaiki gitu. Nah, jadi segala yang tadi saya sebutkan tadi, itu juga merupakan bagian kerja dari seorang analis, ketika diminta untuk melakukan analisa kebutuhan untuk pengembangan proyek atau sistem. Oleh karena itu, seorang analis harus memiliki insting yang kuat dalam melihat lingkungan sistem yang berjalan ataupun peka dalam melihat kebutuhan masyarakat di saat ini ataupun di masa mendatang. Nah, seorang analis biasanya tidak hanya mengandalkan pengamatan, tetapi juga proses pengumpulan data seperti wawancara, kuesioner, bahkan melakukan analisa data yang juga menjadi nilai tambah untuk mengembangkan sistem ke arah yang lebih baik. Nah, itu semua adalah hal-hal yang, kebiasaan lah istilahnya. Kebiasaan itu yang dilakukan oleh para analis gitu. Jadi, kalau dibilang mudah atau enggak, analis dibilang enggak ya, enggak mudah juga, tapi dibilang enggak sulit juga, gitu. Kenapa? Karena seorang analis biasanya itu yang dibutuhkan itu adalah kepekaan sih, kepekaan melihat kondisi gitu, kepekaan melihat pasar, kepekaan melihat kira-kira apa ya yang akan menjadi terobosan baru yang akan disukai oleh banyak orang dan dibutuhkan oleh masyarakat kuncinya, dibutuhkan oleh masyarakat. Nah nah itu kurang lebih ya, kenalan terkait dengan analisa kebutuhan sistem. Nah, mungkin lebih detailnya kita lanjutkan pembahasannya di forum nanti ya.